الله ما في قلبي غير الله نوري صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Pilihan TV. Dalam video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Iskandar Dzulqarnain, sang penakluk yang soleh. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikannya jalan untuk mencapai sesuatu. Dialah raja muslim yang sangat berkuasa namun soleh. Daerah taklukannya membentang dari bumi bagian barat sampai timur. Ia mendapat julukan Iskandar Dzulqarnain. Dzul artinya memiliki, Qarnain artinya dua tanduk. Maksudnya Iskandar yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Dia juga telah membangun dinding besar berteknologi tinggi untuk ukuran saat itu di antara dua gunung. Para ahli sejarah meyakini dinding yang terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga itu terletak tepat di pegunungan Kaukasus. Daerah itu kini disebut Georgia, negara pecahan Uni Soviet. Secara topografis, deretan pegunungan Kaukasus itu memang terlihat memanjang dari Laut Hitam sampai ke Laut Kaspia sepanjang 1.200 km tanpa celah. Kecuali pada bagian kecil sempit yang disebut celah Darial sepanjang 100 meter kurang lebih. Pada bagian celah itulah Dzulqarnain membangun tembok penghalang dari Ya'juj dan Ma'juj. Kisah ketokohan Iskandar Dzulqarnain ini juga tertulis dalam catatan sejarah orang-orang barat. Dalam catatan tersebut diceritakan bagaimana ia berjaya meluaskan daerah taklukannya dalam masa yang sangat singkat. Oleh karena kejayaannya ini, ia diberi gelar Alexander the Great, Alexander yang Agung. Belakangan, cerita ini diadaptasi ke film layar lebar oleh sutradara Amerika Serikat Oliver Stone dengan judul Alexander the Great. Namun, cerita dari orang-orang barat tersebut sangat bertentangan dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Para mufassir menyatakan Alexander the Great adalah orang yang berbeda dengan tokoh yang ditulis dalam Al-Quran, yakni Iskandar Dzulqarnain. Alexander the Great itu dalam sejarahnya tidak diberitakan pernah membangun sebuah dinding besar berteknologi tinggi untuk ukuran saat itu, yang terbuat dari besi dicampur tembaga. Bahkan ia adalah seorang musyrik. Sejarah tidak mencatatnya sebagai seorang raja muslim yang taat kepada agama tauhid. Sejarawan muslim yang juga ahli tafsir, Ibnu Katsir, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan, meski punya nama yang sama dan plot cerita yang sama, yaitu kekuasaannya membentang dari barat sampai ke timur, keduanya adalah sosok yang berbeda. Antara mereka terbentang jarak dan waktu sampai 2000 tahun. Hanya mereka yang tidak mengerti sejarah yang bisa terkecoh oleh identitas kedua orang itu, katanya. Ibnu Katsir lebih jauh menjelaskan, Dzulqarnain adalah nama gelar atau julukan seorang panglima penakluk sekaligus raja yang soleh. Karena kesolehannya, ia selalu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Namun mereka ingkar, malah memukul tanduknya. Yang dimaksud tanduk di sini adalah kornun, yaitu rambut kepala yang diikat ke sebelah kanan. Mereka memukul kornun tersebut hingga Dzulqarnain mati. Lalu Allah menghidupkannya kembali dan ia pun kembali berdakwah. Tetapi sekali lagi tanduknya yang kiri dipukul sehingga ia mati lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali dan menjulukinya Dzulqarnain, pemilik dua tanduk, serta memberinya kekuasaan.
Cerita yang sama juga dijumpai dalam kitab Al-Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran karangan Syekh Al-Aiji Asy-Syafi'i. Dalam kitab tersebut disebutkan Dzulqarnain adalah seorang hamba yang taat kepada Allah dan mengajak kaumnya menyembah Allah. Lalu mereka memukul tanduknya yang kanan hingga mati. Kemudian Allah menghidupkannya lagi dan dia kembali mengajak kaumnya mengesahkan Allah. Tetapi mereka malah memukul tanduknya yang kiri hingga mati lagi. Lalu Allah menghidupkannya lagi dan menganugerahinya kekuasaan yang tak tertandingi. Oleh karena itu ia dijuluki Dzulqarnain. Di samping kedua kitab tersebut, mufassir Muslim Ibnu Jarir At-Tabari juga mengisahkannya dalam kitab Tafsir At-Tabari. Dikatakan Iskandar Dzulqarnain adalah seorang laki-laki yang berasal dari Romawi. Ia anak tunggal, seorang yang paling miskin di antara penduduk kota. Namun, dalam pergaulan sehari-hari, ia hidup dalam lingkungan kerajaan, bergaul dengan para perwira dan berkawan dengan wanita-wanita baik yang berbudi serta berakhlak mulia. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qur'annya yang populer, yaitu Tafsir Al-Qurtubi, menceritakan, sejak masih kecil dan masa pertumbuhannya Iskandar berakhlak mulia, melakukan hal-hal yang baik sehingga terangkat nama baiknya. Ia juga menjadi mulia di kalangan kaumnya, sehingga Allah berkenan memberinya kewibawaan. Setelah mencapai usia akil baligh, Iskandar menjadi seorang hamba yang soleh, sehingga Allah berfirman, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya aku mengutusmu kepada umat-umat di bumi. Mereka adalah umat yang berbeda-beda bahasanya, dan mereka adalah umat yang berada di segala penjuru bumi. Mereka terbagi dalam beberapa golongan." Mendapat amanat tersebut, Dzulqarnain lalu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menugasiku melakukan sesuatu hal yang aku tidak kuasa melakukannya kecuali Engkau sendiri. Maka beritahukan kepadaku tentang umat-umat itu. Dengan kekuatan apa aku bisa melawan mereka? Dengan kesabaran apa aku bisa menahan mereka? Dan dengan bahasa apa aku bisa berbicara dengan mereka? Bagaimana pula aku bisa memahami bahasa mereka, sedangkan aku tidak mempunyai kemampuan?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membebanimu sesuatu yang kamu mampu melakukannya. Aku akan melapangkan pendengaran dan dadamu hingga kamu bisa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu, memudahkan pemahamanmu sehingga kamu bisa memahami segala sesuatu, memudahkan lidahmu hingga kamu bisa berbicara tentang sesuatu, membukakan penglihatanmu sehingga kamu bisa melihat segala sesuatu, melipat gandakan kekuatanmu hingga tak terkalahkan oleh sesuatu apapun, menyingsingkan lenganmu hingga tidak ada sesuatu pun yang berani menyerangmu, menguatkan hatimu hingga kamu tidak takut pada apapun, menguatkan kedua tanganmu hingga kamu bisa menguasai segala sesuatu, menguatkan pijakanmu hingga kamu bisa mengatasi segala sesuatu, memberimu kemuliaan hingga tidak ada apapun yang menakutimu, menundukkan untukmu cahaya dan kegelapan dan menjadikan salah satu tentaramu. Cahaya itu akan menjadi petunjuk di depanmu dan kegelapan itu akan berkeliling di belakangmu."